Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosinta Fitriana Pangestu dari kelas Kimia B dengan NIM 21060310095 akan menyampaikan presentasi dari hasil foto kelompok kami. Yang pertama ada melati Jepang. Melati Jepang di antara 200 melati yang telah diidentifikasi oleh para ahli botani sekitar 9 jenis melati yang umum dibudidayakan dan terdapat 8 jenis melati yang berpotensial untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Sebagian besar melati tumbuh liar di hutan-hutan karena belum terungkap hal potensi ekonomi dan sosial dari pembudidayaannya. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang tanaman melati yang umum dan tentunya khusus untuk salah satu tanaman melati yang akan populer keindahannya, yaitu melati Jepang. Di Indonesia sendiri, tanaman ini sangat terkenal bahkan dijadikan sebagai puspa bangsa atau simbol nasional. Dan jenis melati tersebut adalah melati putih. Hal ini dikarenakan bunga melati Jepang melambangkan kesucian dan kemurnian, serta dikaitkan dengan berbagai tradisi dari banyak suku di Indonesia. Dari sekian banyak jenis tanaman hias berbunga, salah satu di antaranya adalah melati Jepang, yang dalam bahasa Latinnya disebut Sederanthemum reticalutum. Tanaman hias ini termasuk dalam kategori semak yang tumbuhnya tegap. Sama dengan tanaman melati lainnya, tanaman melati Jepang ini juga mempunyai pohon yang berbatang kecil. Tinggi batang melati Jepang hanya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Sangat cocok digunakan sebagai penghias tanaman atau halaman rumah. Daun-daunnya terletak berhadap-hadapan dan tumbuhnya berselang-seling. Daun melati Jepang berukuran lebar antara 5 sampai 10 cm dan panjangnya mencapai 15 cm. Daunnya berwarna hijau tua dan hijau muda dengan campuran warna kuning. Melati Jepang sendiri memiliki nama Latin yaitu Sederanthemum reticulatum dengan genus Sederanthemum dan suku Acetaceae. Manfaat melati Jepang untuk kesehatan yaitu yang pertama untuk mengatasi ASI yang keluar berlebihan. Melati Jepang dapat digunakan untuk mengatasi ASI yang berlebihan. Bagi yang memiliki bayi, maka bisa jadi ASI yang dikeluarkan melebihi kebutuhan bayi tersebut. Tentu saja hal ini membuat diri kita merasa kurang nyaman. Melati Jepang bisa digunakan untuk mengatasinya dengan menumbuk daun melati sampai halus, lalu tumbukan tersebut ditempatkan pada daerah payudara setiap pagi. Yang kedua, mengatasi sakit mata ringan. Sakit mata ringan seperti iritasi hingga mata merah dapat diatasi dengan menggunakan ramuan daun melati. Salah satunya, genggam daun melati lalu tumbuk sampai halus. Tempelkan pada bagian di dahi dekat mata. Saat tumbukan kering bisa diganti dengan yang baru. Yang ketiga, mengatasi demam. Demam atau panas juga bisa diatasi dengan ramuan melati Jepang. Caranya yaitu menggunakan 1 genggam daun melati dan 10 kuntum bunga melati. Bahan-bahan tersebut dicampurkan dan diremas-remas, kemudian direndam dalam air. Air rendaman tersebut dijadikan air untuk kompres. Digunakan handuk kecil, rendam sejenak dalam rendaman air tersebut sebelum ditempelkan ke dahi. Yang ketiga, mengatasi sariawan. Masalah sariawan bisa diobati dengan rendaman daun melati.
Caranya dengan merendam daun melati yang sudah dibersihkan. Air rendaman tersebut digunakan untuk obat kumur-kumur yang dapat mengatasi masalah sariawan. Yang ketiga, sebagai teh melati. Teh melati teh yang dicampur dengan melati dapat memiliki aroma khas melati yang dapat menemukan produk-produk teh melati di pasaran ini. Teh melati merupakan salah satu minuman yang sehat untuk diminum asalkan dari bahan yang berkualitas dan tidak menambahkan terlalu banyak gula. Yang ketiga, selanjutnya mengatasi bengkak karena sengatan lebah. Gigitan lebah atau tawon akan menyebabkan kulit menjadi bengkak. Melati Jepang bisa digunakan untuk mengatasi. Caranya dengan menempelkan bunga melati yang sudah dihaluskan pada bagian yang bengkak atau yang baru disengat oleh lebah, lalu diamkan selama beberapa saat. Yang selanjutnya, efek relaksasi. Bunga-bunga melati yang beraroma harum dapat direbus bersama air. Air rebusan tersebut dapat digunakan pada tambahan bak mandi yang dapat menimbulkan relaksasi saat menggunakannya untuk mandi. Selanjutnya, mengatasi kulit yang terbakar. Mengatasi kulit terbakar dapat diatasi juga dengan produk bunga melati yang berupa lotion khusus dioleskan untuk bagian kulit yang terbakar tersebut. Selanjutnya, untuk mengatasi hidung tersumbat. Masalah hidung tersumbat memang tidak sepele, namun cukup mengganggu. Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan aroma melati yang segar. Caranya cukup mudah dengan menghirup aroma bunga melati tersebut. Selanjutnya, mengatasi sakit kepala. Bunga melati dapat digunakan untuk mengatasi masalah sakit kepala, yaitu caranya dengan merendam bunga melati di dalam minyak kelapa selama seharian. Setelah minyak dapat digunakan, akan membantu menghilangkan masalah sakit kepala. Selain untuk kesehatan, manfaat bunga melati sebagai tanaman hias dan bibit melati Jepang. Tanaman melati Jepang juga dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Tanaman hias bisa ditempatkan di halaman rumah, baik itu halaman depan, samping, atau halaman belakang. Tanaman melati Jepang atau Gardenia mini juga sangat bagus untuk tanaman pembuatan taman. Warna melati Jepang sendiri saat ini mulai beragam dengan adanya varietas baru, seperti daun yang berwarna silver dan hijau. Tanaman melati yang berupa tanaman perdu ini cocok untuk digunakan sebagai tanaman pembatas. Sebagai pembatas atau pagar kecil, tanaman melati Jepang juga perlu disiapkan dengan jumlah yang memadai. Selanjutnya, manfaat sebagai minyak. Yang pertama, minyak jasmin. Melati Jepang ternyata dapat diolah sebagai minyak jasmin. Minyak jasmin ini memiliki kualitas yang berbeda dengan manfaat yang berbeda juga. Selain menggunakannya, kita bisa menjadikannya ladang bisnis. Yang kedua, minyak melati istimewa. Minyak melati istimewa merupakan minyak melati dengan kualitas paling tinggi. Bunga melati diekstraksi dengan menggunakan pelarut kimiawi. Minyak melati istimewa dapat digunakan sebagai bahan baku minyak wangi. Aroma melati yang khas membuat minyak wangi dari minyak ini cukup banyak diminati. Selanjutnya, melati biasa. Minyak melati dengan kualitas sedang berasal dari bunga melati yang diekstrak menggunakan pelatur benzol. Benzole manfaatnya serupa dengan minyak melati istimewa, yaitu bahan baku minyak wangi namun dengan kualitas yang sedang.
Yang keempat, minyak pomade istimewa. Minyak pomade istimewa ini diperoleh dari melati yang diproses menggunakan teknik enfluerage. Enfluerage merupakan sebuah proses yang menggunakan lemak padat untuk mendapatkan aroma yang keluar dari tanaman. Hasil yang diperoleh dari bunga melati digunakan untuk bahan baku minyak rambut. Yang kelima, minyak pomade biasa. Minyak pomade biasa merupakan minyak yang dihasilkan dari proses ekstraksi bunga melati bekas enfluerage. Proses yang dihasilkan dari proses ini digunakan sebagai pewangi teknik dengan kualitas sedang atau rendah. Yang kedua, tanaman puring. Nama Latin tanaman ini adalah Cordyceum variegatum. Puring adalah tanaman yang memiliki daun paling baik dalam menyerap unsur plumbum timah hitam atau timbal yang bertebaran di udara terbuka, yaitu 2,05 mg atau liter. Selain sebagai tanaman penyerap polutan, puring yang dikenal juga dengan nama croton digunakan sebagai tanaman hias karena keindahan keragaman corak dan warnanya. Warna daun bermacam-macam seperti hijau, kuning, orange, merah, dan ungu dengan corak yang unik, dengan corak daun bintik-bintik atau garis-garis. Umumnya, semakin tua umur tanaman, warna daun semakin menonjol. Bahkan dalam satu tanaman memiliki 2 atau 3 warna. Bentuk daun puring juga bervariasi. Ada yang berbentuk Z, burung walet, ekor ayam, dasi, keriting spiral, dan anting-anting. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di sekitar sumur atau sumber air, sehingga akar-akarnya akan memiliki kualitas air dengan menyerap kelebihan unsur fosfor yang terkandung dalam air. Tanaman puring juga dikenal oleh masyarakat sebagai tanaman kuburan. Ini menjadi lambang kepasrahan masyarakat kepada Allah yang mengingatkan manusia bahwa suatu hari nanti akan menghadapnya. Manfaatnya mengobati cacingan. Kita bisa menggunakan bagian ranting tanaman puring untuk mengobati cacingan. Untuk menggunakan ranting puring untuk obat, maka harus memilih ranting yang muda. Biasanya air rebusan ranting akan terasa pahit. Kita bisa menambahkan sedikit gula agar rasa pahitnya berkurang. Yang kedua, mengobati rasa sakit perut pada anak kecil. Daun puring sangat berkhasiat untuk meredakan rasa sakit perut ringan yang biasa dialami oleh anak kecil. Kita bisa memilih daun puring yang sekiranya masih muda. Ciri khas yang bisa kita kenali teksturnya yang masih lembek dan warnanya yang terlihat pudar. Caranya, dengan penggunaannya pertama setelah memetik beberapa lembar daun puring, cuci bersih daun tersebut, kemudian haluskan daun muda puring hingga lembut, lalu bisa dioleskan kepada bagian perut yang sakit. Yang ketiga, mengeluarkan keringat. Keringat merupakan racun yang ada dalam tubuh kita. Kita juga bisa mengartikan keringat itu sebagai bentuk cairan kotor yang dikeluarkan oleh tubuh. Jadi jika kita tidak mengeluarkan keringat ini akan membuat kesehatan kita memburuk. Maka kita bisa mengonsumsi ramuan dari daun puring.
Caranya dengan merebus daun puring muda dan meminumnya secara teratur. Yang keempat, mampu memperbaiki kualitas air, yaitu dengan cara menyerap unsur-unsur fosfor yang terkandung dalam air. Yang kelima, dapat menyerap unsur timah hitam yang berasal dari sisa-sisa pembakaran kendaraan bermotor. Yang keenam, untuk menurunkan demam, yaitu dengan merebus daun hijau yang sudah tua. Yang ketujuh, sebagai obat pencahar dengan meminum ramuan rebusan akarnya. Secara taksonomi, secara botani, puring adalah kerabat jauh dari singkong serta kastuba. Ciri yang sama adalah batangnya menghasilkan lateks berwarna putih pekat dan lengket, yang merupakan ciri khas suku Euphorbiaceae. Puring berasal dari Kepulauan Nusantara, namun kini telah tersebar di seluruh daerah tropika dan subtropika, serta menjadi salah satu simbol turisme. Daun puring dapat digunakan sebagai indikator asam, basa, dan netral. Sari daun puring, jika ditambahkan pada larutan asam, maka akan berwarna merah. Jika ditambahkan pada larutan basa, akan berwarna hijau kebiruan. Sedangkan jika ditambahkan pada larutan netral, warnanya akan menjadi hijau kecoklatan. Yang selanjutnya, daun ungu yang memiliki nama Latin Graptophyllum pictum. Daun ungu merupakan salah satu tanaman obat yang berasal dari daerah Papua, namun sekarang juga bisa ditemukan di daerah lain seperti Jawa, Ternate, dan Maluku. Daun ungu dapat hidup di dataran rendah hingga ketinggian 1.250 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini biasanya digunakan menjadi tanaman hias. Tanaman ini memiliki batang berbentuk silindris tegak dengan percabangan simpodial dan berwarna ungu kehijauan. Sedangkan daunnya berwarna ungu tua dan tulang daunnya berbentuk menyirip. Tanaman ini mudah dijumpai, tumbuh di pinggir-pinggir jalan, atau juga sengaja ditanam orang di halaman rumah atau suatu pekarangan. Manfaat daun ungu antara lain yaitu mengobati borok, bisul, dan kudis. Dengan cara mengoleskan daun ungu dengan santan kelapa yang dilarutkan, lalu dioleskan. Yang kedua, menyembuhkan penyakit hemoroid atau ambeien dengan cara merebus 9-10 gram daun ungu segar dalam 2 gelas air atau 600 cc sampai menjadi 1 gelas rebusan dan diminum setiap hari 1 kali. Yang ketiga, membersihkan darah kotor setelah melahirkan. Dengan cara daun tersebut ditambahkan sirih dan gula merah, lalu direbus, dibiarkan, lalu diminum. Yang keempat, terkilir. Dengan cara daun dihaluskan, kemudian dioleskan di bagian yang terkilir. Yang kelima, mengatasi rematik dengan cara menumbuk daun ungu, kemudian dioleskan pada sendi yang terasa sakit. Yang keenam, mengatasi sembelit dan mengatasi demam. Caranya dengan meminum air rebusan daun ungu. Daun ungu mengandung beberapa senyawa kimia antara lain
alkaloid, glikosida, steroid, saponin, tanin, dan flavonoid. Hal tersebut juga dikandung oleh pernyataan Winata ketika dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan air, etanol 30%, etanol 70%, dan etanol 96%. Ternyata hasil analisis fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak air daun ungu mengandung senyawa alkaloid dan flavonoid. Ekstrak etanol 30% daun ungu mengandung alkaloid, flavonoid, dan saponoid. Ekstrak etanol 70% mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, steroid, tanin, dan saponoid. Sedangkan ekstrak etanol 96% daun ungu mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, steroid, dan tanin. Alkaloid merupakan senyawa organik yang bersifat basa karena mengandung satu atau lebih atom nitrogen, dan flavonoid merupakan senyawa yang larut dalam larutan polar. Selanjutnya, tanaman anting-anting. Anting-anting yang merupakan sinonim dari Acalypha indica dikenal sebagai jenis tanaman gulma. Tanaman liar yang sering dijumpai di pinggir jalan, lapangan rumput yang tidak terawat, bahkan sebagai pengganggu di lahan pertanian. Herba anting-anting atau sering juga disebut Acalypha indica tumbuh dalam bentuk semak. Tumbuhan berhabitus terna menahun dengan tinggi mencapai 80 cm, batang berambut, biasanya tidak bercabang-cabang. Helaian daun tunggal berletak selingan, panjang tangkai daun 2-6 cm. Bentuk daun bulat sampai belah ketupat, tetapi bergerigi halus. Permukaan atas tidak berambut atau jika berambut hanya terdapat pada ibu tulang daun. Ukuran helaian daun 1-7 kali 1-5 cm. Perbungaan berupa bunga majemuk bulir. Ibu tangkai bunga tumbuh dari bagian ketiak daun. Dalam satu ibu tangkai bunga terdapat 6-9 bulir bunga. 1-2 bunga jantan di bagian atas, 5-7 bunga betina di bagian bawah. Bunga jantan tersusun dari suatu bulir perhiasan bunga kecil berwarna putih. Daun pelindung hijau dengan tepi bergerigi halus. Bunga betina tersusun dari suatu bulir daun pelindung berwarna hijau seperti mangkuk, tepi daun pelindung bergerigi. Tidak berambut, atau jika berambut tersebar lebar daun pelindung 3-4 mm, panjangnya 7-10 mm. Buah berbentuk kapsul kecil, terdiri atas 3 ruang ovarium. Ukuran diameter buah 2-2,5 mm. Setiap buah berisi 3 biji, berwarna coklat keabu-abuan. Berbunga sepanjang tahun. Banyak tumbuh di dataran rendah, tepi jalan atau sawah. Ekstrak heksan, kloroform, etil asetat, dan metanol dari anting-anting memberikan aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif
Staphylococcus aureus, epidermidis, Bacillus careus, Streptococcus faecalis, dan gram negatif Pseudomonas aeruginosa dengan kadar hambat minimum antara 0,156 sampai 2,5 mg atau mililiter. Ekstrak aseton dan etanol dari daun anting-anting juga menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, aureus, proteus sp, dan Pseudomonas aeruginosa, dan KHM untuk ekstrak aseton berturut-turut 40, 80, 40, 20, dan 60. Untuk ekstrak etanol berturut-turut 20, 90, 60, 60, dan 40, 0,1 ml. Pemberian pada kelinci dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan inflamasi saluran pencernaan dan perubahan warna darah menjadi coklat yang mengindikasikan adanya senyawa toksik. Biji terbentuk bulat, panjang, berwarna coklat, dan memiliki akar tunggang. Akar ini sangat disukai anjing dan kucing. Manfaatnya, anting-anting merupakan gulma yang sangat umum ditemukan tumbuh liar di pinggir jalan, lapangan rumput, maupun lereng gunung. Keberadaan yang melimpah dan mudah diperoleh inilah yang memberikan peluang tanaman ini dapat ditingkatkan nilai kegunaannya. Komponen yang terkandung dalam tanaman ini adalah sitosterol dan daukosterol, saponin, tanin, flavonoid, dan minyak astiri. Zat-zat kimia yang terdapat pada anting-anting ini memiliki berbagai efek farmakologi, di antaranya efek antidiabetik, efek hipoglikemik, efek antioksidan yang diduga dapat dimanfaatkan untuk menurunkan kadar glukosa darah yang tinggi sehingga dapat digunakan menjadi terapi DM. Tanaman anting-anting oleh masyarakat digunakan untuk menyembuhkan penyakit eczema, pendarahan pada rahim, radang kulit, disentri basiler dan disentri amuba, diare, malnutrition, mimisan dan muntah, darah, berak darah, kencing darah, serta malaria. Selain efek farmakologis tersebut, anting-anting juga dikenal memiliki efek penyejuk, anti radang, antibiotik, penyeluruh air seni, menghentikan pendarahan. Selain itu, juga anting-anting sering digunakan sebagai pengobatan disentri basiler dan disentri amuba, malnutrisi, mimisan, muntah darah, berak darah, kencing darah, dan malaria. Selanjutnya, tanaman Bromelia. Tanaman Bromelia atau Ananas cosmonus memiliki jenis tumbuhan yang asalnya
Tanaman bromelia atau ananas cosmosus merupakan jenis tumbuhan yang asalnya dari kawasan tropika benua Amerika. Bromelia adalah kelompok tanaman yang bernaung di bawah keluarga Beomeliaceae yang terdiri atas 3.000 spesies dan ratusan hingga ribuan hibrida. Salah satu ciri khas dari tanaman ini adalah dalam satu pohon, daunnya terdiri dari berbagai macam warna, yaitu hijau, merah, dan kuning. Bromelia dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama disebut terestrial apabila tumbuh di tanah. Yang kedua disebut rubik atau salsicca jika tumbuh di atas bebatuan. Dan yang terakhir disebut sebagai epiphytes jika tumbuh pada tumbuhan lain. Berasal dari Argentina dan Brazil, warga Amerika Latin mengenal bromelia sebagai tanaman yang berkhasiat obat, yakni sebagai obat cacing. Tanaman yang masih satu keluarga dengan nanas ini kaya akan kalsium dan vitamin C. Daun bromelia juga bisa mengempukkan daging. Tanaman keluarga Bromelia ini tampak unik dan dengan pola pada daunnya. Daun yang berbentuk seperti pedang ini tersusun dari roset pada batang yang pendek. Pada daunnya yang berwarna hijau. Berada di antara membentuk pola garis-garis melintang berwarna hitam kecoklatan, berbentuk unik dan warna mencolok. Bunga yang berada di antara hijau helai-helai daunnya adalah daya tarik utama Bromelia. Warna daun dan bunganya cemerlang hampir di segala musim. Bunga Bromelia bisa bertahan sampai 3 bulan. 1-3 bulan. Rata-rata sebuah bromelia memiliki 40 helai daun yang bagian ujungnya melengkung. Pada beberapa spesies, bagian daunnya terdapat gerigi, sedangkan spesies lainnya lembut tanpa gerigi. Bromelia bisa ditanam tunggal di dalam pot, bisa pula disusun membentuk koloni. Manfaatnya yaitu meningkatkan kualitas udara. Tanaman bromelia dapat meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Bromelia mampu melepas oksigen dan menghilangkan polutan udara di malam hari. Bromelia membantu memberikan pemurnian udara dalam ruangan sepanjang waktu. Selanjutnya, mampu mempertahankan dalam kondisi cahaya rendah. Kebanyakan bromelia lebih suka sinar matahari tidak langsung, yang terang. Jadi tanaman ini cocok dirawat untuk di dalam ruangan. Yang ketiga, digunakan sebagai serat tekstil, sebagai sumber makanan dan utamanya sebagai tanaman hias. Yang keempat, sebagai bahan obat. Bromelia dapat digunakan karena mengandung bromelain, yaitu enzim pemecah protein atau proteolitik. Umumnya, zat ini digunakan untuk mengobati inflamasi atau peradangan. Cara merawat tanaman bromelia. Tanaman bromelia mudah dipelihara, cukup diberi air 2 kali setiap minggunya. Dan usahakan tidak berada di lingkungan yang kering. Di sela-sela daunnya harus ada genangan air. Bila berada di ruangan yang ber-AC, pada umumnya dibutuhkan penyiraman lebih sering karena udara dalam ruangan ber-AC cenderung lebih kering. Demikian pula dengan temperatur udara. Bila temperatur udara bertambah, maka intensitas penguapan akan meningkat.
Karena itu harus lebih sering disiram. Penyiraman terbaik dilakukan pada pagi hari, sebab rentan waktu yang digunakan hingga malam hari memberikan waktu bagi tanaman untuk menyerap air, melakukan fotosintesis, dan melakukan aktivitas kehidupan lainnya. Pemupukan bromelia juga tidak terlalu sulit. Frekuensi pemupukan tergantung dari jenis pupuknya. Jangan memberi pupuk pada bulan Oktober ketika bromelia memasuki masa dormansi. Memelihara bromelia ini pada dasarnya hanya membutuhkan alat penyiram tanaman untuk mengairi tanaman, gunting pemangkas untuk memelihara tanaman agar tetap indah, dan sekop untuk memberi pupuk. Bila daun berdebu, bromelia dapat dibersihkan secara berkala dengan menggunakan kain lembut atau spons yang lembab untuk menghindari terjadinya kekeringan pada daun. Ketika matahari terik, tanaman dapat dipindahkan ke area yang lebih teduh untuk sementara waktu dan menghindari sinar matahari langsung pada tanaman agar terlihat lebih cantik. Tanaman bromelia dapat didandani dengan menggunakan semir daun yang dapat membuat daun mengkilat. Caranya, membersihkan daun dulu, lalu semprotkan lembut, biarkan hingga kering, lalu lap menggunakan semir daun dengan kain halus. Kemudian lap kembali daun dengan menggunakan kain bersih. Penggunaan semir daun jangan terlalu sering, cukup 1 bulan sekali agar tidak mengganggu fungsi dari daun. Ciri morfologi bromelia. Akar bromelia berserabut. Dengan bentuk akar ini, struktur bromelia yang ada di atas tanah dapat ditopang dengan baik. Akar serabut juga berfungsi untuk menyerap unsur bara, utamanya pada jenis bromelia yang tumbuh di tanah. Yang kedua, jenis batang bromelia memiliki bentuk pendek yang disebut caulescent atau tidak memiliki batang sama sekali, yang disebut juga dengan caulescent. Struktur batang pendek pada bromelia biasanya merupakan batang lunak atau tidak berkayu. Daun bromelia adalah bagian dari daya tarik dari tanaman ini. Bentuknya memanjang, langsing, dan tersusun roset. Namun, ada satu genus yang daunnya berbeda dari kebanyakan daun Tillandsia. Daunnya berbentuk seperti rambut. Bagian permukaan dari daun bromelia yaitu mengkilat dan halus. Biasanya ada beberapa motif pada daun seperti belang-belang, zigzag, dan bintik-bintik halus. Bagian ketiak daun bromelia dapat menampung air hujan. Struktur daun bromelia berfungsi untuk menyerap zat makanan dan air yang dibutuhkan dalam pertumbuhan. Yang keempat, sisik. Sisik bromelia biasanya ditemukan pada seluruh permukaan daun bromelia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sisik juga ditemukan pada bagian yang berbeda. Sisik dapat menyerap air dan udara melalui aksi kapiler, yang kemudian diteruskan ke jaringan daun dan disimpan di bagian parenkim. Skala atau sisik berperan sebagai tameng atau bagian penutup trikoma. Selain fungsi utamanya sebagai penyerap air, morfologi dari bromelia ini menjadi sesuatu yang unik. Pada kondisi sangat panas dan air sangat langka, sisik atau skala yang ada pada permukaan daun akan menyusut. Hal ini berguna agar penguapan yang terjadi berkurang. Ketika keadaan air mulai normal, sel-sel akan berperan sebagai perisai kembali berkembang. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.